Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 3. Setelah tertegun beberapa saat dia baru menarik napas panjang. Ilmu manusia Shi Kong Sun memang tidak dapat menandingi orang, tidak ada yang dapat kukatakan lagi. Tentang pedang ini. Dia mengangkat tangannya dan menimpuk dengan tenaga penuh. Pedang itu menancap di dinding sebelah kiri, sarung pedang tersebut melesak ke dalam dinding. Ternyata pedang yang ada di dalam sarung tersebut tidak tergetar olehnya. Biar ku tinggalkan pedang ini di Butong Pai. Suatu hari, aku, Kong Sun Hong akan datang lagi untuk mengambil pedang tersebut. Kong Sun Hong melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan tersebut. Dia tidak menoleh sama sekali. Keluar dari ruangan tersebut, langkah kakinya dipercepat. Si Siong Tojin juga tidak menghalangi. Dia memandangi punggung Kong Sun Hong sampai menghilang. Keempat Hua Tiang Lo, Gisong dan Chang Song masih duduk terpaku di tempatnya. Bagian belakang gunung lebih sepi dari bagian depannya. Bagian belakang gunung tersebut adalah daerah terlarang Butong Pai. Sebuah jalan tapak yang dipenuhi batu-batu berwarna putih memanjang dari bagian depan gunung tersebut, di ujungnya terdapat hutan bambu. Angin bertiup semilir, menembusi celah-celah batang bambu. Si Siong Tojin berjalan melintasi batu-batu putih tadi. Langkahnya goyah seperti batang bambu yang tertiup angin. Di dalam hutan bambu juga terdapat jalan setapak. Setelah berjalan beberapa langkah, tampak sebuah tembok pendek melintang di hadapan. Di tengahnya terdapat sebuah pintu berbentuk rembulan yang bundar. Di atasnya ada sebaris tulisan. Daerah terlarang, siapa yang masuk akan mendapat kematian. Si Siong Tojin menghentikan langkah kakinya di depan pintu itu. Dia melirik tulisan itu sekilas. Akhirnya dia melangkah ke dalam. Di bawah tembok pendek itu masih terdapat banyak batang-batang bambu. Setelah berjalan beberapa depa terlihat sebuah rumah tembok berukuran kecil. Rumah itu letaknya demikian terpencil. Pintunya juga tertutup rapat. Undakan di depannya berwarna kehijauan. Bukan warna aslinya, tapi karena terlalu lama tidak dibersihkan sehingga berlumut. Si Siong melangkah perlahan menuju pintu rumah batu tersebut. Kesunyian menyelimuti hutan bambu itu. Sayup-sayup terdengar kicauan burung. Si Siong mendongakkan wajahnya menatap langit. Dia menaiki undakan batu dan mengetuk pintu rumah tadi sebanyak 3 kali. Masuk, terdengar sahutan dari dalam rumah. Suara itu tidak terlalu keras namun jelas sekali. Si Siong Tojin mengulurkan tangannya dan mendorong pintu rumah batu tersebut. Serangkum hawa yang membuat perasaan tidak enak terpancar dari dalam rumah itu. Si Siong Tojin melangkahkan kakinya ke dalam. Dia seakan tidak merasakan apa-apa. Keadaan di dalam rumah itu remang-remang. Meskipun di bagian sudut terdapat 2 buah jendela, namun ada sebaris batu bata berlubang kecil-kecil menghalangi cahaya yang memancar ke dalam. Udara dapat menerobos lewat celah jendela tersebut. Di bagian tengah ruangan terdapat sebuah tempat tidur yang terbuat dari batu. Di atasnya duduk bersila seorang laki-laki berusia lanjut. Rambut dan jenggot orang itu sudah putih semua. Entah sudah berapa lama dia tidak mencukur rambut dan jenggotnya. Pakaiannya yang berwarna abu-abu juga kotor sekali. Wajahnya kurus, begitu juga tubuhnya. Tetapi terlihat tulang belulangnya sangat besar. Lain sekali dari manusia biasa. Dia menyandarkan punggungnya ke tembok. Seluruh tubuhnya membawa kesan seakan dia malas bergerak. Ada juga sebagian dari dirinya yang memberi kesan seperti penyakitan. Si Siong Tojin memutar tubuhnya dan merapatkan pintu batu itu kembali. Kemudian dia menghadap orang tua tersebut dan membungkuk dengan hormat. Orang tua itu memicingkan sebelah matanya dan tersenyum. Kau rupanya. Si Siong menghadap Su Heng. Antara saudara seperguruan sendiri mengapa harus sungkan? Duduklah, kata orang tua itu mempersilakan. Si Siong Tojin duduk di ujung tempat tidur. Tadi aku mengira-ngira siapa yang datang. Langkah kakimu sedemikian ringan. Sampai di depan pintu, baru telingaku mendengarnya. Si Siong Tojin menggelengkan kepalanya. Harap Su Heng jangan mentertawakan. Mata orang itu menatap wajah Si Siong Tojin lekat-lekat. Rona wajahmu tidak sedap dipandang. Apakah terjadi sesuatu di atas gunung? Tanyanya serius. Tadi Buti mengutus muridnya mengantarkan surat tantangan, sahut Si Siong Tojin dengan kepala tertunduk. Toku Buti dari Buti Bun?
Betul, nada suara Chi Xiong Tojin menjadi berat. Butong dan Buti selamanya seperti air dengan api. Beberapa kali pertarungan selalu Butong yang mengirimkan surat tantangan. Kecuali kali ini. Orang tua itu merenung sejenak. Apakah kau khawatir ada maksud tertentu yang terkandung di balik semua ini? Pribadi Toku Buti sangat angkuh. Aku yakin dia tidak akan menggunakan akal licik untuk meraih kemenangan. Sedangkan 20 tahun terakhir, aku sudah pernah kalah 2 kali di tangannya. Seandainya dia memang mengandung maksud tertentu, pasti tidak akan menunggu sampai hari ini, kata Chi Xiong Tojin. Hal ini menjelaskan bahwa dia mempunyai keyakinan besar dalam pertarungan kali ini. Selain itu pasti masih ada rencana lainnya. Chi Xiong Tojin menarik napas panjang. Beberapa tahun terakhir ini, Buti mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mengumpulkan jago-jago bayaran. Dia sedang melebarkan sayapnya dengan tenaga bantuan berjumlah besar. Apakah tidak ada orang lain yang menghalanginya? Tidak ada. Xiao Limpai sedang mengalami masa suram. Go Bipai tidak menelurkan seorang murid pun yang dapat diandalkan. 9 partai besar hanya tinggal namanya saja. Mereka hanya menyaksikan tanpa berbuat apa-apa? Buti sendiri tentunya mengerti. Pertarungan kali ini kemungkinan besar merupakan pembuka jalan untuk menguasai Bulim. Bagaimana menurut pendapatmu sendiri? Dia tidak akan menggunakan akal licik untuk meraih kemenangan. Justru dia ingin meraih kemenangan dengan cara sejati agar dunia takluk kepadanya. Tujuanmu mencariku? Aku ingin mengetahui lebih jelas ilmu MITKIP Mokang, rahasia ilmu iblis, yang dilatih oleh Toku Buti, sahut Chi Xiong Tojin. Tentunya kau sendiri telah berlatih keras selama 10 tahun belakangan ini. Aku percaya kau juga mendapat kemajuan yang tidak sedikit, kata orang tua itu. Kalau Buti yang sekarang sama dengan Buti yang dulu, aku tentu mempunyai keyakinan diri. Chi Xiong Tojin kembali menarik napas panjang. 10 tahun telah berlalu, sekarang ilmu Buti tentu juga mendapat kemajuan pesat. Ketika kau mengalami kekalahan 10 tahun yang lalu, kita sudah pernah membahas masalah ini bersama-sama. Pada saat itu, Su Heng yakin MITKIP Mokang yang dipelajari Toku Buti sudah mencapai tingkat kelima. Sekarang 10 tahun sudah berlalu, kemungkinan dia sudah mencapai tingkat 6 atau 7, 8. Tiba-tiba orang tua itu tertawa lebar. Belum pernah ada orang yang mempelajari ilmu MITKIP Mokang mencapai taraf tingkat 7, katanya. Oh. Chi Xiong rada curiga mendengar keterangan tersebut. Tentu kau tahu Xiao Tiang Chong. Dia adalah guru Toku Buti. Kecerdasannya melebihi manusia umumnya. Pada usia 7 tahun dia mulai berlatih ilmu MITKIP Mokang. Masuk usia 14 tahun, dia sudah hampir tiada tandingannya di dunia Kangou. Dalam usia 19 tahun saja dia sudah mencapai tingkat ke-6 ilmu MITKIP Mokang. Namun meninggal ketika berusia 80, ilmunya sama sekali tidak mendapatkan kemajuan lagi. Dia tetap berada di tingkat 6. Sedangkan pada usia 40 tahunan, Buti baru mencapai tingkat 5, gumam Chi Xiong Tojin. Oleh karena itu, aku yakin Buti sekarang paling banter baru mencapai tingkat 6 seperti suhunya. Sampai di mana kehebatan MITKIP Mokang tingkat 6 itu? Tanya Chi Xiong Tojin penasaran. Maksud kedatanganmu adalah untuk mengetahui hal ini bukan? Chi Xiong Tojin menganggukkan kepalanya. Terima, teriak orang tua itu. Dia melemparkan sebilah pedang tua yang berada di atas tembok tempat tidur. Chi Xiong Tojin mengulurkan tangannya menerima pedang tersebut. Hunus pedangmu, perintah orang tua itu sekali lagi. Chi Xiong Tojin mencabut pedang tersebut dari sarungnya. Serangkum hawa dingin segera menyebar di dalam ruangan. Sinar mata orang tua itu tertuju pada pedang di tangan sutenya. Tenaga dalam dipusatkan pada Yang. Hidupkan Lianggi. Pedang di tangan Chi Xiong Tojin diasongkan ke depan. Tubuhnya memutar. Pedang dan tubuh bergerak serentak. Suara angin berderu-deru karena sabetan pedang tersebut. Tubuh Chi Xiong Tojin seakan menyatu dengan pedang di tangannya. Sekali berkelebat dia memainkan 36 jurus. Tubuhnya melayang di udara. Dalam waktu sekejap dia telah menggerakkan pedangnya sebanyak 72 kali. Pedangnya telah berubah menjadi bayangan. Tubuh Chi Xiong sendiri bagaikan gasing yang berputar-putar. Keduanya seakan berubah menjadi gumpalan kabut yang tebal.
Lengan baju orang tua itu berkibar-kibar terempas deruan angin yang ditimbulkan oleh pedang di tangan Chi Xiong Tojin. Matanya menatap tajam. Bibirnya menyunggingkan senyuman. Telapak tangan kanannya tiba-tiba dikembangkan. Lengan bajunya bagai sebilah golok tajam mengincar diri Chi Xiong. Siapapun tidak sangka manusia yang tubuhnya sekurus itu bisa mempunyai tenaga yang begitu kuat. Lengan bajunya tegak lurus bagaikan lempengan besi. Suara yang diterbitkannya tidak kalah keras dengan deruan pedang tadi. Gerakan Chi Xiong Tojin masih belum berhenti. Lengan baju yang mengandung kekuatan itu hilang tertutup oleh bayangan pedang. Melihat keadaan ini, orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Chi Xiong menarik pedangnya kembali. Dia berdiri tegak. Dalam waktu sekejap tadi dia benar-benar memusatkan perhatian pada permainan pedangnya. Sekarang hatinya bimbang lagi mengingat lawan yang harus dihadapinya. Orang tua itu masih tertawa terbahak-bahak. Chi Xiong Tojin mengangkat pedangnya dan memasukkannya kembali ke dalam sarung. Dia menghampiri tempat tidur batu tersebut. Su Heng. Bagus, tawa orang itu akhirnya berhenti juga. Selama 10 tahun ini, meskipun kau tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu kau sudah berlatih dengan keras. Menurut sepengetahuanku, orang yang berhasil melatih Liong Gikiam sampai taraf ini hanya engkau seorang, katanya dengan nada puas. Chi Xiong merasa jengah mendengar pujian itu. Belum lagi dia sempat menyahut apa-apa, orang tua itu sudah melanjutkan kembali. Seandainya MTK Pemokang Buti benar-benar sudah mencapai tingkat 7, kau pun tidak usah khawatir lagi. Chi Xiong Tojin tampaknya kurang percaya mendengar keterangan tersebut. Bagaimana pribadi Su Hengmu ini, tentunya kau mengetahui dengan jelas. Sedangkan sekarang toh bukan saat yang tepat untuk main-main, kata orang tua tersebut. Dia tahu apa yang dipikirkan sutenya. Chi Xiong Tojin terpaksa menganggukkan kepalanya. Apabila ilmu MTK Pemokang Buti masih tetap hanya mencapai tingkat 6, maka kau akan mudah meraih kemenangan dari pertarungan yang akan datang. Namun apabila dia berhasil mencapai tingkat 7, kecuali kau ceroboh, maka rasanya juga tidak akan menjadi persoalan. Xiao Te pasti akan berhati-hati, kata Chi Xiong Tojin. Sebetulnya memang kau orang yang penuh waspada. Pertarungan antara Xiao Te dan Buti kali ini adalah untuk yang ketiga kalinya. Pikiran tentang kekalahan yang terus menghantuimu harus dilenyapkan. Apabila bertarung dengan musuh tangguh, kita harus mempunyai perhitungan yang matang. Bukan hanya mengandalkan ilmu yang tinggi saja. Kecermatan, keteguhan, keyakinan juga harus diutamakan. Bahkan tempat dan waktu pun mempunyai pengaruh yang kuat. Apabila kau dihantui kekalahanmu yang lalu sebelum bertanding, berarti kau sudah kalah satu langkah. Kau harus mengerti rumus ini, kata orang tua itu dengan nada tinggi. Tanpa sadar, keringat dingin menetes di kening Chi Xiong. Tenangkan dirimu dalam menghadapi pertarungan kali ini. Akhirnya Chi Xiong menarik napas panjang. Baiklah. Bagaimana perangai orang tua itu, tentu dia jelas sekali. Dan sekarang memang saat yang tepat untuk berguyon. Oleh karena itu, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Namun ketika dia meninggalkan rumah batu tersebut, dia merasakan firasat yang tidak enak dalam hatinya. Perasaan murung yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Mungkin juga hal ini disebabkan karena dia sudah 2 kali mengalami kekalahan di tangan Buti. Senja hari. Matahari mulai tenggelam. Angin bertiup membawa kesejukan. Semilirnya membawa riak-riak kecil di atas permukaan kolam. Di tempat yang bernama Tian Chu Hong ini terdapat sebuah kolam alam. Tidak terlalu besar, namun di tengahnya dibangun sebuah bangunan yang disambung dengan jembatan batu. Bangunan yang dimaksud di sini bukan tempat tinggal, tapi sejenis pesanggerahan atau tempat berteduh. Chi Xiong Tojin sering datang ke tempat ini. Kadang-kadang dia menemui murid-muridnya di tempat tersebut. Ada kalanya dia menjamu tamu yang merupakan kenalan dekat di tengah kolam tersebut juga. Banyak sekali persoalan pelik yang dapat diselesaikan dengan baik di tempat peristirahatan itu. Setelah meninggalkan rumah batu tadi, Chi Xiong melangkahkan kakinya ke Tian Chu Hong. Di tengah perjalanan dia memberi perintah kepada muridnya. Oleh karena itu, baru saja dia duduk sejenak di tengah kolam tersebut, Gisong, Chang Song dan keempat Huhoat Tianglo sudah menyusul tiba. Juga kelima orang muridnya yang patut dibanggakan, yakni Pek Chiok, Chia Peng, Kim Chiok, Giok Chiok, Yo Hong. Pek Chiok masih seperti biasa.
Dia jarang tersenyum dan mimik wajahnya selalu serius. Chiapeng melangkah dengan dada membusung. Di bawah sinar mentari yang mulai pudar, warna kulitnya tampak kecoklatan. Gerakan kakinya mantap sekali seperti seekor kuda. Bahkan perangainya pun ada beberapa bagian yang mirip binatang tersebut. Sedangkan Giok Chiok merupakan murid yang paling dekat dengan Chi Xiong Tojin. Yo Hong mempunyai bentuk tubuh tinggi kurus. Begitu kurusnya sehingga orang mengira apabila ada angin yang bertiup kencang maka dia akan tertiup roboh. Namun di antara kelima murid Chi Xiong Tojin, ginkangnya pula yang paling tinggi. Sedangkan Kim Chiok mungkin berasal dari satu daerah dengan Pek Chiok. Wajahnya juga selalu terlihat kaku dan serius. Gisong dan Changsong melangkah masuk terlebih dahulu ke dalam rumah peristirahatan itu. Chi Xiong menarik napas panjang. Matanya menatap kedua orang itu secara bergantian. Tampaknya kedua orang itu mempunyai banyak perkataan yang ingin disampaikan, namun kesempatan masih belum ada. 2 hari lagi Punco, cara Chiang Bunjin menyebut dirinya sendiri, akan berangkat ke Kuan Jit Hong, dia merandek sejenak. Kepergian Punco kali ini mungkin makan waktu paling sedikit 2 bulan. Berkumpulnya kalian di tempat ini adalah untuk merundingkan masalah ini. Maksud Punco persoalan Butong Pai ketika Punco tidak ada. Gisong dan Changsong saling melirik sekilas. Xiao Te merasa bagaimanapun harus ada orang yang mewakili Suhan menangani persoalan Butong Pai, kata Gisong memberi saran. Tidak salah. Di Butong sama sekali tidak boleh tidak ada pemimpin. Kita memang harus mencari seseorang sebagai wakil Chiang Bunjin, lanjut Changsong tidak mau kalah. Chi Xiong Tojin menganggukkan kepalanya. Liong Wai Sute, kedua adik seperguruan, anggap siapa yang paling sesuai menggantikan Punco sementara. Hati Gisong dan Changsong menjadi tegang seketika. Tentu saja seseorang yang baik kedudukan maupun usianya sudah cukup tinggi, tukas Gisong cepat-cepat. Xiao Te malah menganggap lebih baik memilih seseorang yang usianya agak muda. Untuk menangani persoalan yang begitu banyak, orang yang berusia lanjut tentu akan kepusingan, lanjut Changsong tidak mau kalah cepat. Jahe tua baru pedas rasanya, kata Gisong. Yang muda lebih bersemangat, sahut Changsong. Yang lebih tua? Muda, kedua orang itu jadi berdebat karena tidak mau saling mengalah. Chi Xiong tersenyum melihat kedua orang itu. Liong Wai Sute tidak perlu bertengkar. Kata-kata keduanya sama beralasan. Baik pengalaman dan semangat sama-sama penting sekali. Pek Chiok selamanya mempunyai pikiran seperti orang tua. Dia masih muda dan kuat. Pengalamannya juga lumayan. Rasanya dia paling sesuai ditunjuk sebagai pengganti Punco, bukan? Pek Chiok? Gisong dan Changsong kelepasan mulut. Keduanya tertegun mendengar orang itu yang terpilih. Mungkin pengalamannya belum terlalu banyak. Tapi dengan adanya Liong Wai Sute yang mengawasi, rasanya tidak ada masalah lagi, kata Chi Xiong Tojin. Su Heng. Gisong dan Changsong memanggil serentak. Sekali lagi Chi Xiong Tojin tersenyum. Punco benar-benar tidak tahu siapa lagi yang paling sesuai untuk tugas ini, dia mengibaskan tangannya. Tidak ada persoalan lain lagi. Kalian boleh keluar sekarang. Pek Chiok dan saudara seperguruannya yang lain melangkah masuk ke dalam rumah peristirahatan itu. Dengan wajah merah padam Gisong dan Changsong mengundurkan diri. Setelah melewati jembatan, Gisong benar-benar tidak dapat menahan dirinya lagi. Terang-terangan dia sudah merencanakan semuanya. Sengaja pura-pura ingin merundingkannya lagi dengan kita, dia menggerutu panjang lebar. Tua bangka yang licik. Changsong ikut mengomel. Gara-gara kau juga. Mengapa ingin bersaing denganku menggantikan Chiang Bunjin? Kalau tidak, dia tidak mungkin memilih Pek Chiok, bentak Gisong. Mengapa bukan kau saja yang mengalah, teriak Changsong. Pertengkaran keduanya kembali menjadi seru. Sore hampir berakhir. Matahari yang mulai tenggelam berwarna kemerahan. Benar-benar suatu pemandangan yang menyenangkan. Wan Fei yang berjalan di bawah sinar matahari yang mulai redup. Perasaannya sama sekali tidak senang. Dia baru saja kembali dari tugasnya membersihkan kandang babi dan mengurus makanan mereka. Tubuhnya letih sekali. Dia berjalan dengan kepala tertunduk. Langkahnya tidak tergesa-gesa. Yang benar-benar letih sebetulnya bukan tubuhnya tapi hatinya. Begitu letihnya sehingga sulit dilukiskan dengan kata-kata. Keletihan itu bagaikan racun yang perlahan menggerogoti tubuhnya.
Meskipun pikirannya kacau, tapi dia tidak lupa jalan menuju kamarnya sendiri. Seperti sudah hafal di luar kepala dia memutar ke bagian belakang pendopo. Baru saja kakinya menginjak halaman depan, beberapa orang sudah menghadang di depannya. Mereka adalah para suheng yang menggunakan dirinya sebagai sasaran hidup untuk berlatih senjata rahasia. Ketika dia menyadari, kepalanya sudah membentur dada seseorang yang menghadang di tengah. Otomatis langkah kakinya terhenti. Orang itu segera memijit hidungnya keras-keras. Bau sekali, teriaknya. Wan Fei yang berdiri tertegun. Dari mana saja kau? Mengapa badanmu bau seperti ini? Tanya yang lainnya. Wan Fei yang tidak ingin melayani mereka lama-lama. Kandang babi, sahutnya singkat. Aku kira kau terjatuh ke dalam comberan, sindir yang lain. Wan Fei yang mendengus dingin. Bagaimana rasanya kandang babi itu? Nyaman, tanya yang lain. Wan Fei yang malas melayani mereka. Dia memutari tubuh orang yang menghalanginya dan bermaksud ke kamar. Namun orang itu sengaja mundur beberapa langkah dan menghadang di depannya kembali. Kau belum menjawab pertanyaan itu, katanya. Kalau memang mau tahu, mudah sekali. Kau toh tahu di mana letak kandang babi. Coba saja diam di sana barang setengah harian, sahut Wan Fei yang mendongkol. Mata orang itu melirik ke arah rekan-rekannya. Coba kalian lihat, Wan Toaya begitu bangga kembali dari kandang babi, katanya. Beberapa orang lainnya tertawa terpingkal-pingkal. Tubuhnya begitu bau. Kalau kita biarkan dia masuk ke dalam, siapa yang tahan, sindir yang lainnya. Kalau kita tidak mengizinkan dia masuk, suhu pasti akan mengatakan bahwa kita menghinanya lagi. Apa kira-kira yang harus kita lakukan, tanya yang lainnya. Berbuat baik jangan kepalang tanggung, buka saja bajunya yang bau itu, rekan yang lain memberi saran. Saudara seperguruan yang lain segera bersorak menyetujui. Mereka maju bersama. Ada yang mengerumuni dari kiri kanan, ada juga dari depan dan belakang. Beberapa orang di antaranya menarik sepasang tangan Wan Fei Yang. Sebagian lagi memegangi perutnya. Tentu masih tersisa satu orang yang membuka bajunya. Wan Fei yang benar-benar tidak dapat mengendalikan emosinya lagi. Hawa amarah terasa bergemuruh di dadanya dan tiba-tiba meledak. Dia berteriak sekuatnya. Tenaganya dikerahkan. Orang-orang yang memeluk dan menariknya terpental seketika. Mereka jatuh di atas tanah dan saling bertindihan. Bocah busuk. Ternyata kau mempunyai tenaga kerbau, bentak seseorang yang berusaha merangkak bangkit dengan susah payah. Pantatnya sakit sekali. Rekannya yang terjatuh dengan kepala membentur tanah lebih runyam lagi. Di keningnya terlihat benjolan sebesar telur ayam. Wan Fei yang memandangi mereka dengan mata mendelik. Hawa amarahnya belum sirna juga. Meskipun dia mempunyai tenaga sakti alamiah, tetap bukan tandingan kita, kata seseorang yang sudah berhasil berdiri tegak. Mari kita hajar dia habis-habisan. Biar dia tahu kelihayan kita. Sarannya segera mendapat sambutan hangat. Mereka beramai-ramai bersiap mengeroyokinya. Ada apa? Terdengar sebuah suara dari halaman depan. Suara seorang gadis. Di dalam Butong Pai hanya ada seorang gadis. Dia adalah Lun Wanji. Orang yang melangkah masuk dengan tergesa-gesa dan mengajukan pertanyaan sudah dapat dipastikan dia adanya. Matanya mengedar sekilas kemudian mendelik ke arah rombongan murid-murid seperguruannya. Tentu saja dia mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka pasti sedang mempermainkan Wan Fei Yang. Sedangkan orang-orang yang bersiap-siap mengeroyoki pemuda itu menjadi tertegun melihat kehadiran Wanji. Kenapa? Wanji berdiri dengan berkacak pinggang. Lagi-lagi kalian mengolok-olok Wan Fei Yang, tanyanya ketus. Sumoy, dia. Apa yang ingin kau katakan? Dia yang mengolok-olok kalian, mata Wanji mendelik kepada orang tersebut. Tidak tahu malu. Jumlah kalian begitu banyak, sedangkan dia hanya sendirian. Lagi pula dia tidak bisa ilmu silat. Apakah dia sanggup mempermainkan kalian? Aku ingin bertanya kepada Susiok. Orang itu terpana. Wajah mereka menyiratkan kepanikan. Sumoy, urusan cakar ayam seperti ini lebih baik jangan merepotkan suhu orang tua. Apalagi perasaan suhu sedang tidak enak, tukas yang lainnya cepat-cepat. Betul. Kami toh hanya main-main.
Mengapa semua menanggapinya dengan serius, kata yang lainnya ikut memberi saran. Menghadapi semua yang satu ini, mereka memang menaruh rasa hormat yang dalam. Wan Ji menatap mereka satu persatu. Dia menghampiri Wan Feiyang dan memandanginya dengan seksama. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau terluka? Tanyanya dengan penuh perhatian. Wan Feiyang membalas tatapan gadis itu dengan rasa terima kasih. Aku tidak, gumamnya dengan suara tak jelas. Tentang kejadian ini, aku juga ikut bersalah. Lebih baik jangan diungkit lagi, sahut Wan Feiyang. Kau tidak usah takut terhadap mereka, kata Wan Ji. Wan Feiyang terpaksa menganggukkan kepalanya. Wan Ji mengalihkan pandangannya ke arah saudara-saudara seperguruan yang lain. Mengapa kalian masih belum pergi juga? Apakah kalian ingin menunggu kesempatan untuk mengolok-oloknya lagi, bentak gadis itu. Wajah orang-orang itu merah padam. Mereka saling melirik sekilas lalu memencarkan diri meninggalkan tempat itu. Mata Wan Ji mengikuti kepergian mereka. Akhirnya ia menarik napas panjang. Mengapa mereka selalu mengolok-olok dirimu, katanya seakan kepada dirinya sendiri. Wan Fei yang tertawa getir. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin karena kau memang sasaran yang empuk untuk mereka olok-olokan. Tiba-tiba Wan Ji memijit hidungnya. Mengapa kau begitu bau? Sekali lagi Wan Fei yang tertawa getir. Siapa suruh aku mendapat tugas mengurusi babi-babi itu sepanjang hari? Wan Ji memijit hidungnya sekali lagi. Pekerjaan semacam ini seharusnya tidak dilimpahkan kepadamu, katanya. Wan Fei yang tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba Wan Ji seakan ingat sesuatu. Aku harus pergi sekarang, katanya. Wan Fei yang menggaruk-garuk kepalanya. Kalau mereka masih mengolok-olok dirimu, beritahu aku, baru saja ucapannya selesai, tubuh gadis itu berkelebat. Gerakannya seperti seekor walet menuju ke arah datangnya tadi. Wan Fei yang bermaksud memanggilnya, tapi tenggorokannya seperti tercekat. Kata-kata yang sudah siap dilontarkan ditelannya kembali. Dia sendiri tidak tahu apa yang dirasakannya saat itu. Dia termenung beberapa saat, kemudian mengendus pakaiannya sendiri. Tidak salah, pekerjaan semacam ini seharusnya bukan tugasku. Aku datang ke Butongsan untuk belajar ilmu silat, bukan mengurusi kandang babi yang baunya memuakkan, katanya kepada diri sendiri. Aku harus menemui Chiang Bunjin dan minta penjelasan darinya, pikirnya dalam hati. Langkah kakinya dipercepat. Dia menuju ke arah tempat tinggal Chi Siong Tojin. Saat itu malam mulai menjelang. Hari belum terlalu gelap. Namun penerangan di kamar sudah dinyalakan. Chi Siong Tojin berdiri membelakangi cahaya lentera. Dia terpaku di jendela sebelah barat. Di depan jendela ada beberapa pohon yang rimbun. Daun-daunnya berterbangan tertiup angin barat. Suasana mencekam. Meskipun malam belum terlalu larut, namun rembulan sudah mulai bersinar. Chi Siong menatap ke arah kejauhan. Dia seperti tenggelam dalam lamunannya. Kedua tangannya menggenggam kepingan batu giok. Batu giok itu hanya setengah keping. Batu aslinya bundar, tapi sekarang bagai rembulan yang tertutup awan dan terbelah persis di bagian tengah. Belahannya begitu rapi. Sungguh sebuah batu giok yang sangat bagus buatannya. Cahaya lampu membuat batu itu semakin jernih dan bening. Bahkan guratan urat di dalamnya terlihat jelas. Di bagian luarnya terukir seekor burung hong. Bagian sayapnya hanya terlihat sebelah, tentu yang sebelahnya lagi berada di kepingan yang lain. Ukiran itu begitu hidup. Sayapnya yang terbentang seakan seekor burung yang sedang terbang di angkasa. Chi Siong Tojin meraba permukaan giok itu dengan lembut. Tindakannya seperti mengandung arti yang dalam. Tampaknya apa yang menggelayuti pikirannya saat itu ada hubungannya dengan belahan giok tersebut. Akhirnya Wan Fei yang datang juga ke tempat tinggal Chi Siong Tojin. Melihat keadaannya dia seakan ingin menerjang ke dalam rumah itu. Namun belum lagi mencapai depan pintu, kakinya sudah terasa lemas. Sesampainya di depan pintu, dia malah tidak sanggup menggerakkan kakinya lagi. Dia sendiri tidak mengerti mengapa perasaannya begitu takut. Sedangkan hawa amarahnya entah melayang kemana. Dengan gelisah dia berjalan mondar-mandir di depan koridor panjang. Semakin banyak waktu yang berlalu, semakin dalam rasa takutnya.
Tepat pada saat itu, seorang Tosu cilik berjalan menghampiri dengan sebuah baki di tangan. Di atas baki itu terdapat beberapa mangkuk dan sepasang sumpit. Juga ada dua macam hidangan yang tertutup atasnya. Mata Wan Fei yang segera bersinar. Dia mendapatkan ide yang cemerlang. Dengan cepat dia menyambut kedatangan Tosu tadi. Tiang Cheng Koko, sapanya dengan memamerkan seulas senyuman. Tosu cilik yang bernama Tiang Cheng itu menatap ke arah Wan Fei Yang. "Oh, kau." Jari Wan Fei Yang menunjukkan ke arah baki yang dipegang oleh Tosu cilik itu. "Hidangan untuk makan malam suhu?" tanyanya. "Sudah tahu masih tanya?" sahut Tiang Cheng pura-pura marah. Wan Fei Yang tersipu-sipu. "Hei! Jangan menghalangi jalanku," kata Tiang Cheng kembali. "Aku? Ada apa?" "Baki ini. Mau mencuri makan? Kau benar-benar sudah tidak sayang nyawamu lagi," kata Tiang Cheng sambil mendelikan matanya. "Kau jangan salah paham. Aku hanya ingin membantumu mengantarkan makanan ini ke dalam," sahut Wan Fei yang menjelaskan. Tiang Cheng memandanginya lekat-lekat, tiba-tiba dia mengedipkan sebelah matanya. "Apakah kau ingin mengatakan sesuatu kepada suhu, tapi kau tidak berani masuk ke dalam?" "Sebetulnya memang begitu maksudku," tanpa sadar Wan Fei yang memuji. "Apa yang dikatakan suhu memang tidak salah. Dalam generasi muda yang paling cerdas memang engkau." "Tidak usah menjilat," kata Tiang Cheng, meskipun demikian dia termakan ocehan Wan Fei Yang. Disodorkannya baki tersebut kepadanya. Wan Fei Yang menerimanya dengan gembira, tapi Tiang Cheng menariknya kembali. "Katakan dulu. Kebusukan apa yang ingin kau katakan pada suhu?" tanyanya. "Aku tidak akan mengatakan kebusukan apapun." Bau itu, rekan yang lain memberi saran. Lalu apa yang ingin kau katakan kepada suhu?" tanya Tiang Cheng penasaran. Wan Fei yang tertegun, dia tidak menjawab pertanyaan itu. "Kalau kau tidak mau mengatakannya, aku tidak akan mengizinkan kau membawa baki ini," ancam Tiang Cheng. "Aku hanya ingin bertanya kepada suhu. Mengapa aku selalu menjadi sasaran olok-olok para suheng?" sahut Wan Fei yang dengan tampang sedih. Tiang Cheng memandang Wan Fei yang lekat-lekat. Dia menggelengkan kepalanya sambil menarik napas panjang. "Kau memang patut dikasihani. Baiklah, aku akan membantumu kali ini." Sekali lagi Wan Fei yang mengulurkan tangannya menerima baki tersebut. "Hati-hati kalau bicara, jangan menyusahkan aku," kata Tiang Cheng selanjutnya. "Jangan khawatir. Kau tentu bisa menilai bahwa aku bukan manusia semacam itu," kata Wan Fei yang sambil menatap ke arah baki di tangannya dengan wajah berseri. "Tampaknya sifatmu memang tidak demikian. Jangan lupa yang kulakukan untukmu sekarang." Wan Fei yang menganggukkan kepalanya berkali-kali. Tentu, sahutnya beruntun. Sebetulnya semua juga hanya omong kosong," kata Tiang Cheng dengan gaya seperti orang tua. "Apa sih yang disebut balas budi segala? Lagi pula, kau tidak menimbulkan kesulitan untukku, aku malah boleh mengucapkan Boliang Souhut. Mengharapkan balas budi dari musuh tidak mungkin terjadi." Wan Fei yang tertawa getir. "Aku masuk sekarang," dia membalikkan tubuhnya. Dengan membawa baki di tangannya, langkahnya berubah menjadi mantap. Tiang Cheng tidak kepalang tanggung membantunya. Dia mendekati pintu tempat tinggal Chi Siong Tojin dan mengetuknya 3 kali. Pintu tidak dikunci, terdengar sahutan dari dalam. Tiang Cheng mendorong pintu tersebut perlahan. Dia memberi isyarat dengan kedipan mata. Wan Fei yang segera menyelinap ke dalam. Chi Siong Tojin masih berdiri di depan jendela sebelah barat. Dia seakan tahu siapa yang masuk. Tanpa menolehkan kepala dia menuding ke arah meja. "Taruh saja di situ," katanya. Wan Fei yang meletakkan baki di atas meja kemudian berdiri termangu-mangu di samping. Pendengaran Chi Siong Tojin sangat tajam, dia tahu orang yang mengantarkan hidangan tersebut masih ada di dalam kamarnya. Keningnya berkerut. "Kau sudah boleh keluar," katanya. "Chiang Bunjin," akhirnya Wan Fei yang memberanikan diri memanggil. Chi Siong Tojin membalikkan tubuhnya. Matanya memandang Wan Fei yang lekat-lekat. Tampaknya dia merasa di luar dugaan melihat anak muda tersebut. "Kau?" Tecu menghadap Chiang Bunjin, kata Wan Fei yang sambil menjura dalam-dalam. "Mana Tiang Cheng? Dia sedang kurang sehat, jadi aku. Tadi aku melihat dia segar bugar."
Fei Yang, generasi muda belajar hal yang berguna, jangan belajar berdusta. Itu bukan hal yang baik dan terpuji, tukas Chi Xiong Tojin dengan suara lembut. Tecu tahu salah, sahut Wan Fei Yang dengan wajah merah padam. Seandainya ada sesuatu yang ingin kau katakan kepadaku, masuk saja. Tidak usah cari alasan. Apalagi meminta bantuan Tiang Cheng. Lain kali Tecu tidak berani lagi. Oh ya, sebetulnya apa yang ingin kau katakan? Tecu. Kalau mau bicara, bicara saja, mengapa ragu-ragu? Wan Fei yang menggertakkan giginya. Suhu, aku benar-benar tidak tahan lagi, katanya setelah mengumpulkan segenap keberanian. Dalam hal apa? Misalnya saja latihan senjata rahasia. Mengapa selalu harus aku yang menjadi perisai pemegang papan mereka? Wan Fei yang mengangkat kedua tangannya. Ini masih belum seberapa, senjata rahasia yang mereka lemparkan bukan ditujukan kepada papan tersebut tetapi diarahkan pada tubuhku. Seandainya aku tidak mengadakan persiapan terlebih dahulu, mungkin sejak lama aku sudah tidak bernyawa lagi. Bukankah kau masih hidup dengan baik-baik? Kebetulan saja nasibku masih baik. Tapi nasib seseorang toh tidak mungkin selamanya baik, sahut Wan Fei Yang. Maksudmu? Harus memperlakukan setiap orang dengan adil, jangan berat sebelah, sahut Wan Fei yang mulai berani. Dalam Butong Pai, keadilan memang harus dijunjung tinggi, kata Chi Xiong Tojin tersenyum. Namun, selain aku tidak ada orang lain yang menjadi sasaran hidup. Mungkin Chia Peng akan mengerti. Kau harus membicarakan hal ini kepadanya. Tidak. Pagi ini aku justru mengeluh kepadanya. Memang aku tidak perlu menjadi sasaran hidup lagi. Tapi aku malah disuruh menggantikan Lopek di bukit sana untuk mengurusi babi-babi, geru Tuan Fei Yang. Kau jangan mengira bahwa kehidupan sekarang sangat menderita. Sebetulnya apa yang kau lakukan sekarang, pernah dilakukan oleh para suhengmu. Tapi mereka tidak secerewet engkau, kata Chi Xiong Tojin. Wan Fei Yang menggelengkan kepalanya. Chiang Bunjin tidak mengerti. Aku sudah kenyang menghadapi olok-olok mereka. Aku mengerti semuanya, kata Chi Xiong Tojin dengan lembut. Wan Fei yang tertegun mendengar perkataan Chi Xiong Tojin. Manusia yang jiwanya lapang tidak takut dihina, sebelum berhasil jangan takut menghadapi kesusahan, kata Chi Xiong Tojin selanjutnya. Tecu yang bodoh tidak paham, sahut Wan Fei Yang. Dengan kata lain, apa yang kau alami sekarang merupakan ujian mental dan langkah dasar mempelajari ilmu Butong Pai. Misalnya jadi sasaran hidup, itu merupakan latihan untuk perubahan gerakan manusia. Lalu mengurus, memberi makan dan memandikan babi termasuk latihan apa? Tanya Wan Fei yang tidak puas. Chi Xiong Tojin tersenyum tanpa menyahut. Mereka memanggilku anak haram, latihan apa yang memerlukan hinaan semacam itu? Tolong Chiang Bunjin jelaskan. Bibir Chi Xiong Tojin masih terlihat seulas senyuman, namun tampaknya kali ini senyuman itu terlalu dipaksakan. Aku akan menasihati mereka agar hati-hati kalau bicara, katanya. Aku rasa kau orang tua harus lebih memperhatikan segalanya lebih teliti. Mereka toh bukan anak kecil lagi. Justru karena mereka bukan anak kecil lagi, maka mereka tentu mengerti peraturan yang ditentukan Butong Pai. Mereka tidak berani melanggarnya begitu saja. Tidak berani melanggarnya. Chiang Bunjin, dalam hal ini kau tidak sejelas aku. Misalnya saja kedua Tiang Lo dari Cik Hoa Tong. Di luarnya mereka manis-manis, dalam hati mereka tidak menuruti peraturan. Seandainya terjadi sesuatu pada Suhu, Butong Pai pasti akan hancur lebur di tangan mereka. Tutup mulut, bentak Chi Xiong Tojin. Aku hanya berpikir demi kebaikan Butong Pai. Tidak tampak senyuman lagi yang menghiasi bibir Chi Xiong Tojin. Aku hanya mengerti satu hal, katanya sinis. Apa itu? Tanya Wan Fei yang kebingungan. Apapun yang akan terjadi pada Butong Pai, tidak perlu kau khawatirkan. Chi Xiong Tojin mengucapkannya sepatah demi sepatah. Kau hanya seorang bawahan di Butong Pai. Wan Fei yang terpana mendengar ucapan itu. Tampangnya sungguh mengenaskan. Dia seakan baru ditonjok perutnya oleh Chi Xiong Tojin. Dia sama sekali tidak menduga orang tua itu bisa mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Namun mau tidak mau dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Chi Xiong Tojin memang beralasan. Di sini tidak ada urusanmu lagi, kata Chi Xiong Tojin masih dengan nada sinis seperti tadi. Keluar.
Wan Fei yang merasa dadanya hampir meledak. Dia mendengus dan menghambur keluar dari tempat itu. Namun baru saja dia berlari beberapa langkah, dia merasa tindakannya itu kurang sopan. Oleh karena itu dia kembali lagi dan menjura di depan pintu. Suhu, Tecu mengundurkan diri, katanya. Setelah itu dia melanjutkan langkahnya dengan perlahan. Chi Xiong Tojin memandangi bayangan punggung Wan Fei yang semakin menjauh. Di ujung bibirnya terhias senyuman. Senyuman getir. Kemudian dia kembali lagi termenung seperti sebelumnya. Malam sudah larut. Wan Fei yang membolak-balik tubuhnya di atas tempat tidur. Pikirannya melayang-layang. Dia tidak bisa tidur sama sekali. Namun matanya tetap terpejam. Setiap kali dia membuka matanya, bayangan para suheng yang sedang mengolok-oloknya segera bermunculan. Ia seakan mendengar kembali sindiran-sindiran mereka yang menyakitkan. Tanpa sadar dia menutup kepala dengan sepasang tangannya. Tubuhnya mengkeret seperti orang yang kedinginan. Kamarnya sangat kecil. Dan tempat tidurnya yang terbuat dari papan tentu tidak enak dan membuatnya semakin sulit pulas dalam mimpi. Sebetulnya Wan Fei yang sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Namun apa yang dialaminya hari ini memang terlalu banyak. Hinaan yang diterimanya juga tidak kurang banyak. Kamar itu tidak mempunyai penerangan. Sinar rembulan yang menyorot dari celah-celah jendela terasa sedingin air es. Angin bertiup semilir. Membawa suara kentungan dari kejauhan. 2 kali. Kentungan kedua, kata Wan Fei yang dalam hatinya. Dia seperti seekor kelinci yang kena panah. Tiba-tiba dia meloncat dari atas tempat tidur. Begitu tubuhnya membalik dia langsung meloncat dengan sigap. Hanya dalam waktu beberapa detik dia sudah memakai sepatunya. Kemudian sekali lagi dia berkelebat, bayangan tubuhnya sudah berada di luar kamar. Tiba-tiba saja gerakannya menjadi lincah. Di luar jendela tidak ada orang. Sepanjang koridor sepi mencekam. Pada saat seperti ini, kebanyakan orang sedang pulas dalam mimpi. Dengan seksama Wan Fei yang melirik ke kiri dan kanan. Dia berkelebat secepat kilat. Sebentar saja dia sudah sampai di pintu depan. Perlahan didorongnya pintu tersebut. Setelah yakin tidak ada orang di sekitar tempat itu, dia segera menyelinap keluar dan menutup kembali pintu tersebut. Kemudian Wan Fei yang melintasi taman dan menuju bagian belakang gunung. Kamarnya memang terpencil. Tidak ada kamar lain di sekitar itu. Di bagian ujung taman terdapat hutan pohon siong. Setelah melalui hutan kecil itu, sampailah dia di bukit yang tidak pernah diinjak murid butong lainnya. Di sana tidak ada jalan setapak. Bagi Wan Fei yang hal itu sama sekali tidak menjadi masalah. Dia berjalan di atas batu-batu karang yang berilalang. Langkah kakinya demikian ringan dan cepat. Akhirnya dia sampai pada sebuah padang rumput yang tidak terurus. Wan Fei yang menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya mencelat dan meluncur secepat anak panah. Kedua kakinya seakan tidak berpijak pada tanah. Gerakan tubuhnya seperti melayang di atas padang rumput tersebut. Dalam generasi muda Butong Pai, dapat dikatakan Yo Hong mempunyai ginkang paling tinggi. Tapi seandainya dia ada di sana saat itu, tentu dia akan terkejut setengah mati. Dia pasti terpaksa harus mengakui bahwa dalam generasi muda, yang menguasai ginkang paling tinggi bukanlah dirinya, namun Wan Fei Yang. Dari mana Wan Fei Yang mempelajari ginkang setinggi ini? Angin bertiup semakin kencang. Wan Fei Yang seakan mempunyai sayap di tubuhnya. Gerakannya seperti terbang saja. Setelah melintasi padang tersebut, dia sampai pada jalanan gunung yang terpencil. Langkahnya tidak berhenti. Dia terus berlari melewati sebuah hutan lagi. Akhirnya dia menghentikan gerakannya di sebuah tanah kosong. Tanah kosong itu cukup luas. Ada 3 batang pohon di bagian utara. Juga terdapat beberapa buah balok kayu yang berserakan. Kalau dibilang terpencil, tempat itu memang cukup terpencil dan seakan mengandung misteri yang dalam. Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.